core prodi pendidikan agama Islam itu hanya dua yang dicari, resolusi target sasarannya, capaiannya cuma dua. Apa? Menciptakan kebaikan dan kebahagiaan. Dalil apapun secara secara umum itu pasti demi kebaikan dan demi kebahagiaan. Ya, hasanah dan sa'adah itu, al-hasanah dan sa'adah itu yang menjadi sasaran akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan. Tetapi jangan lupa kebahagiaan itu juga menjadi tujuan akhir. Sehingga Islamic Studies, studi tentang keislaman itu ya akan bermuara atau berada di puncaknya itu dengan dua alasan ini, dua reasoning ini yang tidak dicapai, yaitu mencapai kebahagiaan dan kebaikan. Sudahlah, silakan tesis Anda nanti, artikel Anda, jurnal Anda, selalu dan selalu pada natijah mafhumnya, konklusinya, kesimpulan, pasti Bapak Ibu ingin membuktikan bahwa apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita pelajari, ujung-ujungnya adalah demi kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan dan kebahagiaan. Sehingga dengan demikian kita nggak salah. Ya, kita nggak salah dalam belajar dan mengajarkan perihal filsafat ini. Ya, jangan salah. Mohon saya dibantu juga untuk berdakwah. Pak, berdakwah itu kan ada fikihnya. Iya, fikih dakwah ada, fikul ahkam ada. Kalau fikih dakwah itu ada hukum tahapan di situ, tapi kalau fikul ahkam itu sudah deterministik, menentukan pasti, nggak bisa ditawar. Walaupun tawaran itu ada pilihan mazhabiyah, kita boleh memilih. Untuk kasus-kasus hukum tertentu ya, kita boleh memilih. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu ya, tolong camkan ini basic sekali, dasar sekali, jangan salah sangka, jangan salah nama, salah konsep, ya, jangan salah konsep untuk membatasi, untuk mendefinisikan apa itu filsafat, apa itu ilmu, apa itu ilmu, sehingga kita tidak akan terjebak di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menjadi sangat menarik dalam perjalanan pengembaraan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kan ada yang kepala sekolah, ada yang kepala dinas, ada yang kepala apa lagi? Kepala apapun lah ya. Kalau kepala sekolah di sini, kalau wakil di situ ya. Ini kepala sekolah, ini wakil. Silakan. Saya hanya memancing saja. Silakan direspon. I think it is enough for me to introduce what's behind the limitation of philosophy of science, especially to our core mastering Islamic studies philosophy. And then I would like to give you all here together to make our dialogue, to make in-depth comprehension about Islamic studies philosophy. Monggo dilanjut, silakan direspon. Silakan Bapak Ibu merespon. Terus, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Assalamualaikum. Ya, silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Tema yang sangat luar biasa dan memang mata kuliah yang disampaikan oleh Pak Dokter selalu bahasan apapun namanya selalu jadi top lah gitu. Ada beberapa pertanyaan Pak Dokter. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman, apa batasan kita dalam berfilsafat gitu kan? Adakah kita sebagai seorang Muslim dalam berfilsafat itu dibatasi? Jika ada, apa batasan-batasan kita dalam berfilsafat? Yang kedua, apakah kegiatan berfilsafat itu adalah
hanya wewenangnya para filosof, ataukah kita sebagai mahasiswa pun diperbolehkan untuk berfilsafat? Nah, jika kita sebagai mahasiswa diperbolehkan untuk berfilsafat, lalu kapankah kita ya sebagai mahasiswa dikatakan sudah berfilsafat gitu? Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sudah merupakan kegiatan berfilsafat. Nah, kapan gitu kan? Kemudian saya juga masih di apa kadang-kadang ya masih masih rancu ya tentang peristilahan-istilahan. Misalkan seperti gini, kan ada filsafat ilmu dan ada ilmu filsafat. Nah itu seperti apa itu apa hubungannya atau pembedaannya gimana itu Pak Dokter? Dan satu lagi Oke. terakhir Pak Dokter sekalian aja ya. Ya. Eh, Nah, Bagaimana langkah-langkah mudah kita dalam mendalami filsafat ini gitu. Soalnya sudah beberapa mata kuliah filsafat sejak S1 itu kan sudah banyak filsafat yang dipelajari, tapi ya perasaan itu juga, jadi belum ada peningkatan. Jadi langkah mudah agar kita paham filsafat bagaimana. Terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf ya, banyak terima pertanyaan. kasih. Tidak apa-apa, sudah saya catat di sini ya. Yang pertama adalah ini pertanyaan sebenarnya sangat berhubungan ya. Sebagai seorang muslim, apalagi seorang yang beriman ya, bagaimana langkah kita untuk berfilsafat tetapi tidak menjual atau menggadaikan keimanan kita. Baik, karena pertanyaan orang beriman, kriteria orang beriman itu gampang kok. Coba ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman selalu ada amilus solihat. Orang beriman itu adalah manakala dia menjalankan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal itu perbuatan, soleh itu apa? Sesuatu yang dituntunkan. Mana soleh itu matching. Sesuai, layak, itu soleh. Ya Allah, jadikanlah anak kami yang matching. Jadikan anak kami anak yang layak. Itu makna soleh. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kriteria orang bermukmin, al-mukmin bainal khofaten wa bainal hasanaten. Orang mukmin itu berada di antara dua ketakutan, khofaten dan hasanaten, dua kebaikan. Dua ketakutan apa? Takut kalau su'ul khotimah. Yang kedua, takut kalau nanti di akhirat nggak bisa bertemu dengan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Al-mu'min bainal khofaten. Dan di antara hasanaten, di antara dua kebaikan. Apa dua kebaikan? Kebaikan kita di dunia adalah kita nanti akan selalu baik, menjadi husnul khatimah. Dan yang kedua, kita selalu berada di antara waktu sholat. Subuh nunggu waktu luhur. Luhur nunggu waktu asar. Asar nunggu waktu maghrib. Maghrib nunggu waktu isya. Orang mukmin selalu menunggu di antara dua waktu ini. Kaitannya dengan filsafat. Mulai umur berapa kita belajar filsafat? Mulai S1 dapat filsafat, mulai sampai S2 sekarang masih ketemu filsafat lagi. Rata-rata dosen filsafat itu lebih bodoh ketimbang mahasiswanya. Perhatikan, dosen filsafat, pengampu mata kuliah filsafat, rata-rata lebih bodoh daripada mahasiswanya. Kenapa? Yang dibicarakan dia nggak paham. Sehingga jangan harap mahasiswanya paham apa yang disampaikan oleh dosen filsafat. Ketidakpahaman itu karena apa? Tidak bisa menunjukkan pada mufradat definisi secara ismun kata per kata. Jadi yang terlontar itu apa yang ada di benak saja, ada yang ada di akal saja, apa yang dia baca di buku tanpa kemudian didialogkan ke bawah. Bukankah al-ilmu nurun? Harus didialogkan ke sini. Didialogkan ke hati. Bahaya kalau tidak didialogkan. Sehingga sejak kapan kita belajar filsafat? Apakah bisa anak kecil dikatakan berfilsafat? Akil balik. Akil itu akalnya sudah memenuhi. Ya? Apa bedanya akil balik dengan akil muktar? Kalau akil balik itu, kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau akil muktar ketangkap basah, ya.
Jadi kapan kita harus mulainya kita belajar filsafat? Apakah anak kecil yang kita jadikan rujukan, jadikan uswah siapa? Nabi Muhammad itu. Ini katanya Mbah Mun ya. Semua manusia itu berada di kisaran milestone 7 tahun. Usia 7 tahun, usia 14 tahun, usia 21 tahun, 21 kemudian 28. Betul ya? 28, 35, 42, 49, 5, 6, kemudian 63. Kanjeng Nabi wafat tahun usia kila kurang lebih 63 tahun. Nah, di milestone itulah sebenarnya Allah menitipkan kedewasaan. Gak heran ada anak kecil umur 7 tahun udah kelihatan dewasa. Bahasa kerennya, bahasa gaulnya sudah bijak dia. Umur 14, ya, sekitar SMP itu udah belagak kayak puber-puber gitu kan, belagak sok dewasa gitu kan. Dikasih tahu, diberitahu, masa ngasih tahu balik. Dikata mengata, usia 14 nih, secara psikologis anak usia ini masa peralihan menuju pubertas ya. Usia 21, Anda menjelang lulus kuliah tuh merasa sudah dewasa banget itu. Padahal setelah lulus bingung lagi, nyari kerja, nyari pasangan, dan seterusnya. Usia 8, itu udah mulai mateng. 35, ini menjelang 40. Nah, kematangan itu di usia 35 sampai 42 itu. Nabi Muhammad mendapatkan pangkat kenabian usia 40. Jadi kapan batas itu? Ya, kita mulai belajar filsafat. Ya udah, masing-masing ini nafsi-nafsi ya. Ukurannya adalah dia akan dikatakan berhasil memahami filsafat jika tidak sekedar paham saja, tapi juga mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, mulai dulu belajar filsafat kok cuma gini-gini doang sih, nggak ada upgrading, nggak ada peningkatan. Ya ayo, mari kita belajar filsafat itu secara benar. Kalau ingin belajar filsafat ke ulama sufi, laki-laki di tempat kita hidup di dunia ini selalu ada dua perspektif. Ulama yang alim kitab, ya, itu menuduh ahli sufi itu sufi itu apa? Orang-orang sufi itu cuman ibadah aja. Bukankah kita mikir sesaat itu lebih utama, lebih afdol ketimbang ibadah 60 tahun? Ya, ada klaim chauvinistik, egoistik, ya, mengatakan bahwa kalangan ulama itu menganggap dirinya lebih hebat ketimbang ahli sufi. Tapi sebaliknya ahli sufi, ahli ibadah itu yang ikhlas itu menganggap dirinya lebih baik dari para ulama yang sekarang. Karena ada tuduhan ketika masuk pintu ulama itu ada satu bab awal bahkan yang ditulis oleh Imam Ghazali ya tentang ulama su. Ya. Jadi perangkap pertama masuk ke dunia keulamaan itu adalah ulama su. Yang nggak baik. Ya sebenarnya dua perspektif ini sama-sama bagusnya sebagai alat untuk menetralisir, mengurangi, mengeliminir ekses negatif. Jadi pertanyaan kedua tadi, kapan yang paling ideal untuk belajar filsafat? Ikutin. Sadari, kapan Anda mulai dewasa? Kapan Anda mulai bijak? Untuk bijak kan nggak harus menunggu kita tua kan? Ada anak 7 tahun itu sudah bijak. Itu gifted ya, pemberiannya. Di dunia ini ada dua pilihan. Yaitu kita milih jadi orang iman atau ingkar. Selebihnya itu pemberian. Mau kekayaan, kegagahan, kegantengan, kepandaian, kealiman. Itu pemberian semua dari Allah. Tapi kita dipaksa untuk memilih dua hal. Preferensi kita, pilihan kita cuma dua. Mau jadi orang beriman ataukah mau jadi orang yang ingkar. Preferensi pilihan ini harus didasarkan pada referensi sanad, musalsal. Jangan salah sanad. Kalau Anda salah sanad, Anda jadi ingkar. Pilihan Anda jadi orang ingkar nanti. Jadi preferensi pilihan hidup, apakah mau jadi beriman ataukah ingkar, itu harus berdasarkan referensi, rujukan, sanad yang musalsal sampai ke Rasulullah. Makanya belajar harus ada gurunya.
Kalau nggak ada gurunya, kita belajar sama setan. Termasuk belajar filsafat. Harus pada dosen atau guru yang benar. Jangan sampai lulus S1, lulus S2, belajar filsafat, lulus pesantren, belajar filsafat, malah kita jadi dungu, jadi fasik. Asal lain dari dungu itu fasik. Itu orang menuduh, wah ini dungu ya. Nanti dulu, dungu yang mana? Sudah masuk, Neng? Dalam terminologi kita, Kamu sudah masuk? itu orang fasik itu yang syariat saja mengindahkan tasawuf, itu fasik, dungu itu. Ya. Bukan dungu yang bodoh, yang apa, nggak ngerti apa-apa, bukan itu. Jadi kekayaan, kepandaian, ketampanan, kegagahan, apalagi pangkat, semat, derajat, itu pemberian semua. Pilihan kita cuma dua, jadi iman atau ingkar. Mukmin itu orang yang beriman itu bagaimana? Bainal khofaten sama hasanaten. Sayyidina Ali ini yang didhawuhin. Di antara dua ketakutan dan dua kebaikan. Kemudian antara filsafat dan ilmu, ataukah ilmu filsafat, pertanyaan ketiga tadi. Tergantung dari mana sudut pandang Anda. Banyak contoh ya. Ada orang, misalnya kiai besar ya, diundang untuk acara di kampung gitu ya. Si kiai besar tadi tidak menghadiri undangan tadi. Itu ada dua pendapat, ada dua perspektif. Ketidakhadirannya adalah memberi kesempatan kepada kiai kecil untuk hadir di situ. Bayangkan kalau kiai besar datang ke situ, kiai kecil minggir semua. Tapi dari sisi pengundang, wah ini gimana sih diundang nggak datang? Ya kan? Dari sisi kiai itu ada husnudzonnya, ya kan? Harusnya pengundang juga husnudzon. Mungkin ketidakhadiran beliau itu ada manfaatnya di sini. Selalu ada dua perspektif, ada dua alasan reasoning, baik subjektif maupun objektif reasoning. Kitab Mahalli itu mengantarkan kita kepada selalu berhusnudzon. Misalkan saya sedang bertengkar dengan B, dengan orang lain, maka posisikan saya ini di posisi dia, sehingga kita akan menjadi bijak di situ. Definisi orang yang beriman adalah orang yang membaca sholawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi orang mukmin itu orang yang membaca sholawat. Orang mukmin itu kutiba alaikumusiyam. Orang yang melakukan ibadah puasa. Bahwa di bulan Ramadan ada yang nggak puasa, sudah, berarti dia belum beriman. Gitu aja sudah, nggak usah kita ngerespon yang berlebihan. Jadi kriteria menjadi orang beriman tadi, ya, itu banyak sekali. Kafah ya, banyak sekali. Pintu masuk menjadi orang beriman itu banyak. Yang paling utama ada iman. Iman di sini. Yakin Allah, kitabullah, Nabi Rasul, apalagi hari akhir, apalagi qada-qadar, kurang satu. Iman di sini, ihsan di sini. Islam itu di fisik. Sholat fisik, syahadat di lisan, zakat fisik, bayar puasa fisik, haji harus berangkat fisik. Ibadah batinnya di sini. Milestone-nya, batu loncatannya di sini. Batu loncatannya licin di sini, jatuh kita, nggak akan sampai ke sini. Makanya imannya harus kuat. Logika itu di sini. Ya, di sini tempat logika. Dari sini keluar ke mulut. Logika. Ya, pertanyaan ketiga tadi, antara filsafat dan ilmu. Kalau filsafat ilmu berarti apa? Orang itu akan menapaki tangga tertinggi karena dia cinta pada kebijaksanaan, tapi laki-laki harus dikonfirmasi kepada ilmu. Bahwa ilmu itu adalah pengetahuan umum yang bersifat khusus, yang amaliyah. Kalau ngomong ilmu filsafat, berarti ilmu tentang pengetahuan yang spesifik tentang cinta kebijaksanaan. Tinggal balik saja, sama dengan Bapak ya tadi ya, sukanya di atas apa di bawah. Ya tinggal balik aja. Tapi poin dari filsafat ilmu itu adalah filsafat dijadikan sandaran untuk bertanya, ilmu sebagai tempat untuk mencari jawaban. Kalau ilmu filsafat, ilmu dijadikan sandaran untuk bertanya, filsafat sebagai jawabannya.
Bapak pengen cinta kebijaksanaan dulu, baru berilmu, ataukah berilmu dulu, baru dapat kebijaksanaan. Cuman itu aja sih. Bapak pengen bijaksana dulu, cinta kebijaksanaan, baru berilmu, ataukah berilmu duluan, baru cinta kebijaksanaan. Terserah. Mau yang mau pemberian, ataukah yang riyadhah. Anda menapak, ataukah turun dari atas ke bawah. Bottom up, ataukah top down. Silakan, itu sekedar pendefinisian saja. Pertanyaan 1 sudah tentang beriman tadi. Pertanyaan kedua, batas usia kapan? Ya, walaupun belajar filsafat mulai itu tapi nggak paham filsafat. Sekurang-kurangnya sama dengan sholat, Bapak. Bapak sholat itu khusyuknya di mana? Total khusyuk nggak mungkin. Khusyuknya waktu takbiratul ikram. Allahu Akbar, udah nggak apa-apa. Nggak usah maksa. Itu fikih dakwah, hukum tahapan untuk khusyuk. Jadi hukum tahapan dulu. Nah, orang beriman itu juga ada tahapannya. Orang beriman itu orang yang melakukan apa yang diperintahkan. Orang beriman. Pertanyaan ketiga, duluan mana filsafat dengan ilmu ataukah ilmu dengan filsafat? Silakan, monggo bebas. Bebas saja. Sama perdebatannya ulama fikih dengan ulama tasawuf ya. Itu ada perdebatan. Tujuannya sama kok. Ilahi anta rabbi warido matlubi. Ya, tujuannya hanya ke Allah itu. Cuma jalurnya beda-beda. Sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para hasuna. Ini ya, ini kan masing-masing makom nih yang bisa kita masuki. Nabi sudah nggak mungkin, ya. Nabi terakhir Nabi Muhammad sudah. Musodak yang Lia Eden itu bukan nabi itu. Siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu benar. Syuhada seperti Umar, Utsman, Ali, itu meninggal sebagai syuhada. Sholihin, ya ulama-ulama yang ada sekarang ini, beliau layak untuk disematkan pangkat orang yang sholih. Hasuna, ya minimal kita ini, walaupun untuk hasuna saja kita susah, untuk menjadi orang yang baik itu susah. Yang lihat buku Al-Hikam ya? Ilmu yang sedikit ya untuk bisa menjadi syuhada. Kita menyaksikan kebesaran Allah, lihat siang senang, lihat malam senang, lihat air senang. Kita menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan ciptaan Allah, ya, menyaksikan apapun yang ada di bumi. Kita meninggal saat itu syuhada, orang yang mampu menyaksikan. Sudah kan jadi syuhada, tidak harus kita perang, membela Islam, ya, jihad. Jihad terbesar itu ya jihad di sini. Tilawah, mengendalikan. Yang siapa, Pak? Ya, mengendalikan hawa nafsu. Kalau nafsu kita matikan. Yang siapa, Pak? Atas nama siapa? Nafsu amaroh kita matikan. Kita butuh angkat-angkat, nggak kuat nanti. Amarohnya mati. Yang bikin power kekuatan kita karena kita ada nafsu amaroh. Kita jalan nggak kuat ya. Kalau dimatikan ya. Nggak, atas nama siapa? Orang-orangnya juga ikut mati. Nafsu lawamah. Misalkan keinginan makan, cabangnya kan ada sebenarnya ada mengajarkan ada apa itu tilawahnya ada ini kan gitu. Ya Allah, itu sekarang apa Pak jika tanya? Mendirikan sholat dan berikan kami rizki berupa makanan. Untuk makanan nanti disebut di Quran. Betapa pentingnya makanan itu. Sepele. Bahkan sebelum makan tuh ada doanya. Ya, betapa pentingnya, betapa urgennya makan itu. Sampai Nabi Ibrahim berdoa Rabbana liyuqimus shalah warzuqhum minats thamarot. Ya, pertanyaan ketiga, ya. Pertanyaan keempat tadi diulangi, Bapak. Bapak tadi yang bertanya, pertanyaan yang keempat. Sudah terjawab perasaan tadi. Apa ini? Tadi di awal pada sudah terjawab gitu. Sepertinya ini Pak Dokter, mohon maaf, langkah-langkah dalam mendalami filsafat itu kira-kira bagaimana gitu? Kalau saya mendalami ya, mendalami itu apa? Menyelami. Menyelami. Ya, saya contohkan ada dua orang di pinggir pantai ya, di pinggir laut, bukan di pinggir pantai. Pantai udah pinggir ya, pinggir laut. Dia melihat ada orang laki-laki terjun, masuk ke dalam laut. Si orang yang di pinggir laut tadi heran. Wih, sekaligus kagum. Luar biasa, hebat dia. Ya.
Tapi bergegas dia pengen tahu apa yang dilakukan si orang yang mencebur ke laut tadi. Si orang tadi menyiapkan bekal berupa tabung oksigen, kemudian ada pengait penghubung ke mulutnya, kemudian dia memakai sepatu katak dan dia masuk di ke dalam 10 meter kelihatan. Si yang pakai alat lengkap tadi gini-gini, hebat kamu, hebat kamu. Kedalaman 20, masih hebat kamu, katanya yang bawa lengkap tadi. Sampai kedalaman 50 meter, si orang yang tidak pakai apa-apa tadi seperti nggak kuat ya, tangannya gini-gini. Seakan minta tolong. Dengan sigap, orang yang memakai perlengkapan menyelam tadi, dia ambil, ditarik ke atas. Lalu berkatalah si orang yang memakai perlengkapan tadi, kamu hebat apa? Saya tadi tenggelam. Bedanya tenggelam dengan menyelam. Bedanya sinking, tenggelam, dengan diving, menyelam, di belantara filsafat, di samudra filsafat, di angkasa filsafat, panjenengan Bapak Ibu harus punya bekal. Kalau Bapak Ibu nggak punya bekal, Bapak Ibu seperti orang yang tadi itu yang dikira hebat tadi, yang tenggelam tadi, sinking tadi tenggelam. Tetapi yang menyelam udah nyiapin semuanya bekal-bekalnya itu, sehingga Bapak Ibu nggak akan mati di situ, nggak akan kafir di situ, nggak akan zindik di situ. Bekalnya apa? Syariat. Anda belajar filsafat kemana-mana sampai mendapatkan hal yang tinggi, kembali ke syariat. Mendapatkan pengalaman spiritual dalam mempelajari filsafat, sehingga Anda lupa pada sholat, kembali ke sholat. Syariat lagi. Jadi bekal langkah-langkah kita untuk mendalami, untuk menyelami, jangan tenggelam ya, jangan tenggelam. Bapak Ibu harus menyelami itu. Menyelami dengan cara apa? Mempersiapkan bekal. Bekalnya apa? Siapin. Apa sih filsafat itu? Berarti ngomong ontologi. Bagaimana sih berfilsafat? Ngomong epistemologi. Untuk apa saya berfilsafat? Ngomong aksiologi. Ngomong ontologi, kajian formalnya apa, kajian materialnya apa, disiapkan semua. Itu ada di filsafat ilmu, di mata kuliah semester 1. Siapa yang ngajar filsafat ilmu semester 1? Dr. Arif. Ya, harusnya beliau menyampaikan ini ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya harus ada bekal, agar Bapak Ibu nggak tersesat. Oh ya Pak, kan bisa tersesat di jalan yang benar. Kalau udah tersesat nggak mungkin benar. Sama ya dengan kata, yuk kita belajar serius tapi santai. Di mana-mana serius itu nggak santai. Ini logika berpikir yang polaris. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Itu nonsen itu. Ayo kita belajar serius tapi santai. Gimana mungkin kita serius tapi santai? Definisi serius itu nggak santai. Definisi santai itu nggak serius. Tersesat di jalan yang benar. Ya kenapa tersesat itu berarti jalannya salah. Pak itu kan sekedar kelakar. Oke kalau kelakar. Silakan stand up ya. Punch-nya, waduh mukulnya itu di situ. Logika yang kebalik-balik itu. Kurang kerjaan orang stand up itu. Yang baik itu apa? Stand down. Berdiri di bawah. Kalau berdiri di atas itu susah. Ya. Jadi clear ya Ibu ya. Tadi langkah-langkahnya gimana? Ibu harus menyiapkan bekal dulu baru melangkah. Hati-hati kalau salah definisi aja, salah makna saja, fatal nanti. Bukankah kita harus fatalis, Pak? Fatalis itu pasrah, ing pandum bahasa Jermannya. Pasrah ing pandum itu namanya fatalis. Bukankah kita harus pasrah? Lihat dulu. Ya, pasrah itu ridho itu ya. Itu ada kelengkapannya. Harus tawakal, tawadhu, harus warok, ya, harus yakin. Ya, takwa, qanaah. Aduh, itu obat mujarab. Mujarab itu artinya terbukti ya. Mujarab itu artinya terbukti. Obat mujarab kata kita itu obat yang terbukti, berhasil, efektif. Efektif itu dari kata efek, berpengaruh, berakibat. Efektif bersifat ada pengaruh. Obat mujarab itu terbukti. Sehingga Bapak Ibu ya,
Belajar filsafat hati-hati. Belajar filsafat hati-hati. Kembalikan pada definisinya, pada ismunnya, pada konsepnya, pada namanya, pada nomonya, pada asmanya. Jangan sampai keliru untuk mendefinisikan, membuat batasan. Definisi, batasan, apalagi? Ya, deskripsi ya, batasan masalah. Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Waduh, kebanyakan. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu fikih dakwah. Ada hukum tahapan di situ ya. Fikih dakwah itu fikih-fikih ya. Ada pentahapan. Ada orang pakai tato, pengen mualaf, segera syahadat. Jangan, tato kamu hapus dulu. Wah, kapan? Belum selesai hapus tato, mati duluan. Nggak dapat hidayah dong. Kita menutup hidayah untuk orang lain, bahaya. Biarpun pakai tato, kemudian syahadat, kita mualaf, segerakan. Bahkan dalam keadaan junub pun, kalau orang ingin masuk Islam, segera. Itu fikih dakwah, mengajak pada emergensi sifatnya, harus segera. Emergensi itu segera, as soon as possible, secepat mungkin. Fastabiqul khairat, bercepat-cepat, cepat, bercepat-cepat dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kebaikan dengan puasa, fasting puasa. Ngawur ya. Jadi itu ya. Jadi pertanyaan keempat tadi tentang langkah-langkah, saya sampai blank tadi untuk diingatkan. Oke, next yang lainnya. Mohon ada yang mencatat ya, bagaimana biasa ada Bapak Ibu tugasnya mereview loh. Tadi direkam nggak nih? Iya Pak Dokter. Ada yang rekam? Ada. Ada yang rekam? Saya rekam tapi nggak full Pak Dokter. Nggak apa-apa. Lambat. Biar nggak full asal ada. Mudah-mudahan bisa masuk nih Pak Dokter rekamannya Pak Dokter. Nyoba aplikasi masuk kemana? Nggak, bisa terekam gitu karena aplikasinya baru install. Oh ya, amin amin. Oke, next. Oke Pak Dokter, urun rembuk Pak Dokter. Silakan. Assalamualaikum Nggak urun semen ya? Urun pasir nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Silakan. Ini menarik tentang filsafat ini. Era Yunani dulu kan sudah ada filsuf-filsuf yang terkenal seperti Aristoteles, Socrates dan lain-lain. Nah ini yang saya pelajari ini sedikit ada yang ditentang sama Imam Al-Ghazali kan gitu Pak Dokter. Nah iya. Terus makanya Al-Ghazali itu memilih filsafatnya adalah jalan tasawuf, sehingga di dalam Islam itu yang dikenal adalah tasawuf. Nah, mungkin tadi yang disampaikan tadi ada teman yang tanya langkah-langkahnya apa untuk mempelajari filsafat. Salah satunya menurut saya harus kita punya dasar yang kuat dan pengetahuan yang luas. Karena seringkali saya perhatikan ini, mohon maaf Pak Dokter, ada ketidaknyambungan atau ketidakbersambungan ya antara saudara-saudara kita yang pemahaman syariatnya terlalu kental dengan saudara-saudara kita yang sudah merambah ke tasawuf. Contoh kemarin sempat viral masalah zikir yang dengan istilah hu yang terdengar itu kan, itu sempat viral juga. Jadi menurut saya karena memang di Quran sudah jelas, di Al-Hikam apalagi Ibnu Athilah Sakandari itu istilahnya apa ya, mutiara-mutiara Al-Hikamnya tuh sangat jelas dan bagus sekali Pak Dokter. Nah, sehingga memang sebagai pendidik kita harus mengupgrade diri kita sehingga apa, kita tidak memang melulu istilahnya Gus Dur syariat bloko tadi Pak Dokter. Sehingga ketika kita belajar filsafat, kita tuh tidak akan terjerumus ke yang menurut Al-Ghazali tadi bilang sampai dikategorikan filsafat yang apa tadi itu istilahnya cenderung ngarah ke ateisme. Itu ada, menurut Al-Ghazali itu ada. Nah makanya kita di Islam tuh tasawuf itu intinya kan adalah ilahiyah, jadi lebih cenderung kepada ketuhanan. Makanya di sanalah kita akan melihat seperti Pak Dokter sampaikan tadi bahwa afala yatafakkarun afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi berpikir, memikirkan tentang ciptaan Tuhan itu lebih baik daripada ibadah atau sholat 60 tahun. Ya, tadi itu 60 tahun. Jadi itu penting untuk diketahui. Bahkan mungkin
kita yang selama ini di syariat, mungkin menurut kita sholat kita sudah benar, mungkin baginya orang-orang tersebut sholat kita belum betul. Contoh misalkan dalam niat saja. Padahal niat di sana tuh harusnya kan kalau bagi kita ya mungkin diajari dari dulu ya. Dalam niat itu ya sudah kita baca usoli dan seterusnya. Tapi ketika udah merambah ke tasawuf, niat itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan itu mungkin tidak dikupas di kajian-kajian, mungkin di pesantren itu pun hanya santri-santri khusus yang mendapatkan pelajaran itu. Mungkin di Mbah Mun juga gitu, santri khusus saja. Tidak semuanya bisa naik ke tingkat itu. Karena memang butuh apa ya Pak Dokter ya? Istilahnya nih termasuk rahmatnya Allah menurut saya. Tidak semuanya orang tuh bisa menerima seperti itu. Padahal itu adalah menurut saya suatu kebenaran yang nyata. Dan itu memang real terjadi gitu. Nah, jadi menurut saya tadi langkah-langkah itu yang perlu kita persiapkan adalah salah satunya adalah ya kita harus mempunyai dasar agama yang kuat dan pengetahuan yang luas sehingga kita nanti tidak kagetan ketika ketemu orang-orang, loh itu kok begini, ketemu di lain daerah kok begini. Nah itu kita nggak akan terkaget-kaget. Nah, menurut saya sementara itu dulu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Amrul Giono Bangli. Bali ya. Bagus masukannya, ini pengalaman pribadi kayaknya ini, pengalaman pribadi. Jadi untuk menjadi bijak memang harus punya fondasi, asas ya. Asas Ka'bah pun itu ada asasnya ya, ada fondasinya ya, makanya ada tempat di mana itu ditutup pagar ya. Itu karena itu adalah dianggap asasul Ka'bah, itu asasnya Baitul Atiq kok itu ya. Sehingga baiknya tidak dilangkahi itu ya, harus berasas. Ya, asas tunggal apa asas tanggul apa asas apa ini. Jadi betul harus ada itu ya, sehingga harus ada murabbi. Kalau orang-orang tasawuf itu silakan harus ada murabbi. Laulal murabbi lama arafnal rabbi. Laulal ulama lama arafnal ambiya. Jadi harus ada pembimbing banyak. Kalau nggak ada pembimbing ya syaitan nanti yang masuk itu. Belajar filsafat juga demikian, sama ya, harus ada pembimbing. Artinya siapa yang layak atau yang soleh untuk menjadi pembimbing tadi itu, yang mengantarkan kita kepada pintu bergerbang pemahaman secara mendasar. What's behind the philosophy? Ya, kita nggak boleh ya mengajak orang berfilsafat, justru dia terjerembab, justru dia tersesat. Jangan sampai. Jangan lagi dikatakan tersesat di jalan yang benar. Itu rancu itu. Ambigu itu. Jangan dimunculkan itu kepada para tulab ya, para pencari kebenaran. Kalau kita ini, mestinya kita ini yang muslim itu bukan lagi pencari kebenaran, tapi peyakin kebenaran. Kita meyakini kebenaran. Iman di sini. Kita nggak nyari-nyari lagi. Ya, nggak mencari lagi. Kebenaran itu sudah ada. Dan itu gifted dari Allah. Pemberian itu dari Allah. Siapa sih kita ini? Ya, siapa kita? Nggak mampu lah kita ini. Abdun kita ini hamba kok. Posisikan kita abdun, kita pelayan Allah sudah. Profesi dosen enggak, abdun. Profesi kepala enggak, abdun. Keblinger nanti kalau kita terlalu mengedepankan sesuatu yang formalis seperti itu. Ada makna formal itu apa? Itu makna batin formal itu. Material itu fisik. Objek kajian material sama objek kajian formal. Material itu fisik. Formal itu batin. Behind the fact itu formal. Oh, status formal saya kan kepala sekolah, kepala madrasah. Hati-hati. Hati-hati, itu kan salah ismun kan itu, salah menamai kan itu, salah identifikasi kan, karena pangkat, semat, apalagi kerabat, apalagi keramat, semat, pangkat, derajat, ya itu semua ujian itu pintu-pintu yang menyesatkan kalau kita keliru memahaminya. Loh, kalau begitu terus belajar filsafat tuh justru akan menjadi kita terkungkung, terbatasi. Loh, kalau nggak dibatasi kita mau apa?
Bahkan orang sufi, orang tasawuf itu hanya Allah tok ya. Allah, Allah, Allah. Yang lainnya nggak ada. Lihat hantu, lihat apa, udah libur sudah pray kata orang Jawa. Berarti yang kelihatan bukan Allah, cuek sudah, nggak peduli. Takut berani karena benar, takut karena jangan takut karena hantu, takut karena Salah. apa lagi ya? Ya takut karena kita benar lawannya salah. Tapi kenyataannya coba, kita takut karena hantu, takut karena atasan. Ya kan? Masa sama hantu takut? Kalau kita salah baru takut. Khaufnya kan mendua tadi, al-mu'min bainal khaufaten. Takut su'ul khotimah, takut nanti nggak ketemu Allah. Dan Rasulullah Muhammad SAW, di antara dua kebaikan, kita berharap mendapatkan kebaikan apa? Husnul khotimah. Dan kebaikan apa? Menunggu di masing-masing waktu ini. Kalau dasar itu sudah dipahami dan diterapkan, dipraktekkan, insya Allah Bapak Ibu tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang yang selalu zikir. Zikrullah. Mengingat nama Allah, asma Allah, konsep Allah. Caranya zikir gimana? Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Zikrullah, ya Allah. Loh, kalau subhanallah, kan ada Allahnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah semua itu. Kalau ayat kursi, Fatihah itu bukan untuk zikir, tapi bacaan. Kita membaca suratul Fatihah, membaca ayat kursi, membaca sholawat nariyah. Tapi kalau zikrullah, lafaz Allah, zikrullah ya Allah, syariat. Kata macam tasawuf, perdebatan tadi ya. Itu nggak bisa dijelaskan, nggak bisa digelaskan itu. Nggak ada gelasnya itu. Ya, tasawuf itu nggak butuh diperdebatkan, nggak butuh dijelaskan. Butuh dirasakan, Pak. Gimana mau ngerasakan kalau nggak melakukan? Lakukan dulu. Butuh dilakukan. Butuh dijalankan. Fasmi' wa ati'. Sami'na wa ata'na. Jalankan. Thariqah itu menjalankan apa yang dielmoni di syariat. Oh, sholat ini ibadah mahdoh. Begini-begini. Begitu kita menjalankan sholat, kita sudah masuk wilayah thariqah. Bukan thariqah yang torik misalkan yang apa, kibodiyah, mausiyah, apalagi yang iya itu, thariqah ini itu. Hakikatin untuk thariqah itu yang menjalankan apa yang disyariatkan. Menjalankan sholat sudah masuk wilayah thariqah. Menjalankan syahadat, melafadzkan syahadat, kita menjalankan thariqah. Berzakat, kita menjalankan thariqah. Berhaji, kita menjalankan thariqah tentang syariat haji. Ikut thariqah apa, Pak? Sholatiyah, syahadatiyah, thariqah zakatiyah, thariqah hajiyah. Harusnya itu. Bapak Ibu ya, namanya thariqah itu menjalankan sesuatu yang disyariatkan. Baru kita menyelam di samudra hakikat, ketemu mutiara, makrifat. Kita makrifat mengenal, dikenalkan. Bukan mengenal dengan diri sendiri, tapi dikenalkan. Man arofa nafsahu, faqat arofahu. Jangan coba-coba Anda membuat kalimat aktif di situ. Kita semua pasif semua. Dikenalkan ke Allah, dinaikkan derajatnya, dipilih Mustafa, apalagi Muslim diselamatkan, mukmin diberi keamanan, semuanya pasif, kita jadi apa? Jadi objek maf'uliyah, maf'ul ya. Kalau itu udah kepegang Bapak, insya Allah. Jadi masukan tadi Bapak dari mana? Bali tadi ya, bagus ya. Saya terima dengan dua tangan dan satu kepala saya
sekaligus 2 kaki saya ya, saya terima. Kasih, Pak. Kita terima, sepakat ya. Kita sepakat semua ya itu ya. Itu bagus masukannya. Ya, yang lainnya silakan merespon. Sampai jam 2 ya, sampai jam 14 ya karena pertemuan pertama. Next. Ya udah ngomong, Neng. Pakai headsetnya. Ayo, mumpung di sini ya, ayo direspon. Yo, pola. Baik, saya Pak Dokter. Berkaca ke para ahli atau guru besar filsafat di UIN Bandung, ujung-ujungnya banyaknya ke itu Toriko. Banyak kalau di Jawa Barat itu para guru besar ahli filsafat di UIN Bandung, setahu saya, mohon maaf kalau ada alumni UIN Bandung karena saya kebetulan bukan, tapi mengenal banyak guru besar yang ahli filsafat, ujung-ujungnya ya ke Toriko. Dan kalau di Bandung dulu itu kan di Jawa Barat ada Bah Anom ya, Suryalaya, Aksabandia. Itu yang pertama. Kenapa begitu? Yang kedua, bagi saya sendiri pernah beberapa kali pertemuan memperoleh informasi tidak utuh tapi berkenaan dengan filsafat dan luar biasa tertarik sebetulnya, termasuk hari ini dengan Pak Kiai, Pak Doktor. Nah, bagi saya yang sangat awam berkenaan dengan filsafat, sebaiknya kalau kemudian belum ada murabinya, kalau sedikit-sedikit mau memahami sendiri dengan otodidak, mungkin ada referensi yang bahasanya yang recommended gitu Pak Dokter. Ini kira-kira karya siapa untuk memahami awal lah permukaan filsafat bagi saya. Terima kasih Pak Dokter. Masih Pak Didin Syafruddin, dari mana ini? Jawa Barat Pak Dokter. Kotanya tepatnya Bapak Didin? Di Purwakarta. Oke. Ada Bendungan Juanda. Oke. Mohon. Bagus ya. Kira-kira bagaimana ini? Tetap Bapak ya. Referensi itu kan sanad ya. Sanad itu pada manusia Bapak. Kitab itu teks. Itu bacaan. Bukankah as-sholatu lidzikri? Salat untuk mengingat. Kemudian diterjemahkan, ditafsirkan cara kemudian mereka ngumpul banyak orang zikir bareng-bareng. Mereka meyakini bahwa saya dengan zikir bareng-bareng ini ingin mengimplementasikan sholat saya. Karena makosid itu syariah dari sholat itu adalah as-sholatu lidzikri. Untuk mengingat. Pun begitu, menunggu waktu sholat berikutnya, saya berusaha untuk mencoba untuk mengingat terus ke Allah. Enggak cuma di dalam sholat salah, di dalam sholat saya. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah dawuh ya, punya bicara qurratu aini fi sholati. Jadi yang menyenangkan hati beliau itu dalam sholatnya, fi sholati, dalam sholatku. Ini kemudian ditangkap, ya muncullah kemudian Abah Anom, Abah Sepuh ya, Yai Qadirun Yahya, Qadariyah, kemudian Naqsabandiyah, Tijaniyah, Siddiqiyah, Syatoriyah, Khalwatiyah, Sanusiyah, apalagi Tijaniyah, apalagi banyak sekali. Jami'at Thariqah Mutabaroh kalau di Indonesia ya, ketuanya Habib Lutfi Kalongan ya. Apapun itu semuanya kemudian dinisbatkan kepada bagaimana dia ingin menjaga ingat Allah di luar sholat. Tetapi yang mahdoh, perintah yang mahdoh, yang murni, itu sholat. Kalau Bapak Ibu kemudian meyakini sekarang itu belajar yang wajib itu belajar tentang sholat dan menjalankan sholat. Itu yang paling wajib. Ya, belajar yang paling wajib, sempurnakan sholat Anda, sholat kita. Saya mengajak diri saya juga. Sempurnakan sholat, belajar sholat, menjalankan sholat. Insya Allah sudah. Jadi Bapak, ya guru besar ya. Guru besar itu yang gimana? Kalau saya kayaknya nggak besar ya, masih kurus ini. Profesor-profesor itu ada kecenderungan, tren. Kan biasanya beliau kan sepuh-sepuh ya, sudah pada berumur ya, sehingga untuk mencari ketenangan bersama-sama
pada satu jamiah, ya kan, jamiah torikoh apa monggo silakan, mangga silakan. Tapi akan lebih baik kalau panjenengan itu Bapak Ibu ya tadi meningkatkan kualitas sholat tadi. Nikmat loh kalau panjenengan mulai takbiratul ikram, kemudian doa iftitah, baca Fatihah. Coba bacaan Fatihah saja. Antara 4 mazhab itu kalau Imam Malik boleh baca yang lain. Selain Fatihah boleh, pokoknya Quran. Tapi yang masyhur Nabi Muhammad baca Fatihah. Sehingga menjadi rukun Fatihah di situ. Diselami satu persatu sampai salam. Anda Bapak Ibu bertorikoh di situ. Ketika aqimi sholat, menjaga tegaknya sholat sampai sujud, duduk, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam. Ada persaksian loh di dalam sholat kita itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian, makanya disebut duduk tasyahud. Panjenengan meninggal, Bapak Ibu meninggal waktu itu, wah syuhada. Itu kan urusan ihsan ya. Saya menyaksikan Allah, saya melihat Allah, tapi karena saya nggak mampu, saya yakin Allah melihat saya. Keyakinan persaksian itu loh. Jadi sudahlah. Jadi toriko macam-macam boleh, monggo, Bapak Ibu ya. Itu kan nggak wajib. Yang wajib mana? Sholat. Sehingga kita nggak, ya Bapak Ibu tadi bilang ya, oh, belajar filsafat ini begini begitu ya, realitasnya kita lihat di masyarakat lebih banyak yang keblinger, lebih banyak yang tersesat di jalan yang benar, kata mereka itu ya, tersesat di jalan yang benar. Walaupun di jalan yang benar, kalau tersesat ya tersesat. Tapi kan ada wali yang ngajarin ya, ada aulia yang ngajarin cara untuk merajuk ke Allah dengan doa tertentu, ya Allah maja'al sayiatina man ahbabta. Ya Allah jadikan kesalahan saya sebagaimana kesalahan orang-orang yang kau cintai. Ya merajuk ya. Bikin salah, mohon ampun lagi, doa lagi ke Allah, munajat lagi. Tapi jangan khawatir, di akhir surat Baqarah ya ada 3 doa itu yang menjadi secara konstitusi itu menjadi jaminan kita nanti. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kita ya Allah jangan berikan beban yang saya nggak mampu menanggungnya. Udah kalau saya salah mau diampuni, itu konstitusi itu. Bapak Ibu ya, doa di akhir surat Baqarah itu konstitusi. Betapapun kita salah, iyalah. What's meaning behind of insan? Kita khotok kan dan lupa kan? Tempatnya salah dan lupa. Wajar dalam perspektif kita, ya kita salah lu. Bukankah semua itu harus ditanggung masing-masing? Iya. Tapi yakin saja rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah itu sangat unlimited. Ibadah kita 60 tahun sedikit kita merasa khusyuk, dari kehusuan. Sedikit kita merasa benar, kita terlempar dari kebenaran. Yang ada aku itu hanya Allah. Kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan kebenaran itu. Bapak ya, Bapak tadi siapa Pak Didin ya? Bagus tadi. Oke, the next one, the next last one. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini karena masih introduction ya, the first meeting. Jadi ini sekedar untuk menstimuli Bapak Ibu untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya beri materi yang akan kita diskusikan ya. Materi ini saya kirim di grup, kemudian kita siap-siap untuk diskusi di pertemuan kedua nanti 2 minggu lagi. Next, the last question kan? Dosa kita kalau nggak itu. Kalau udah ditawarin semua nggak mau. Kok hilang ini ya gambarnya? Apa yang terjadi? Baik, Bapak Ibu, karena ada kendala teknis sudah kelihatan. Silakan. Pertanyaan terakhir, silakan. Ayo tanya, Neng. Pertanyaan terakhir, silakan.
Mohon ada yang review ya, pertemuan berikutnya dikirim di grup hasil reviewnya sebagai bagian dari tugas ya. Review perbincangan kita ya. Tadi ada yang bertanya tentang referensi ya. Kira-kira referensi apa yang bisa? Ya silakan Bapak Ibu. Apa banyak sekali ya kitab tasawuf ya, kitab tentang filsafat. Tapi kembali lagi harus kita diskusikan ya, kembali harus kita tasheh pada yang ahli di situ. Jangan sampai kita terbuai kemudian hanyut jadi apa yang kita baca kalau kita nggak mampu menangkap. Apalagi tadi ada yang menyebut kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu sangat berat sekali ya. Jadi tidak cukup hanya untuk diperdebatkan, diperbincangkan, tapi harus dilakukan segera itu. Kitab Hikam itu sangat-sangat harus dibuktikan. Mujarab itu ya. Kita harus memang betul-betul, kalau pengen mujarab harus melakukan apa yang menjadi nasihat dari beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena beliau menukil dari pengalaman gurunya dan kakek gurunya yaitu Syekh Abu Nasyal Asyadili ya. Abu Nasyal Asyadili ini adalah kakek guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pak Dokter. Satu lagi saya mohon ada yang merespon. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya Pak Dokter. Boleh, ayo. Boleh. Pak Dokter, terima kasih. Gini, dalam beberapa pengamatan saya Pak Dokter, ada mungkin sebagian orang-orang yang ikut tasawuf itu mungkin merasa sudah ketemu Pak Dokter, merasa sudah bertemu. Ya. Akhirnya mereka tuh enggan untuk gabung di masyarakat secara umum gitu. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, artinya menerima wahyu kan insya Allah ketemu dengan Tuhan ya kan gitu. Nabi Muhammad justru istilahnya apa? Terjun ke masyarakat untuk membimbing masyarakatnya. Nah, ini menurut saya kok ada sesuatu yang kontradiksi Pak Dokter. Jadi gimana kalau menurut Pak Dokter kriteria orang-orang seperti ini terus nggak mau artinya merasa sudah bertemu nyaman kemudian tidak mau artinya berkecimpung di masyarakat, apakah orang-orang ini perlu pengecualian atau kita ikuti atau bagaimana sikap kita Pak Dokter? Oke, makasih Pak Dokter, itu dulu. Iya. Bagus Mas yang dari Bangli tadi ya. Mas Amirul. Banyak di lingkungan kita ya orang-orang yang memilih gumul. Gumul itu apa gumul itu? Uzlah ya. Uzlah khalwat. Kalau uzlah itu khalwat itu mojok. Mana ke keliling-keliling ya? Mana kebeket Tas? Bapak Ibu. Itu hak mereka. Kemudian beliau menyendiri ya, atau tidak mau bersama-sama dengan orang lain dalam rangka untuk mengajak dalam kebaikan ya, dalam rangka untuk saling mengingatkan tawassul bil haq ya. Silakan, itu hak mereka Bapak Ibu, itu hak mereka, kita tidak bisa. Bukankah kita sa'i dari Sofa dan Marwah? Sofa Marwah satu kali, Marwah Sofa satu kali, sampai di akhir kita sampai di Marwah, itu Sofa kejernihan, Marwah kebeningan. Jadi kita antara Ujjah dan Hutlah seharusnya. Mohon suara yang berisik dimatikan. Siapa ini? Pak Maraban, jangan share screen dong Pak Maraban aja. Kak Misnya. Ya, antara Sofa dan Marwah itu kan kita dari Khutlah sampai ke Uzlah, Khutlah lagi, Uzlah, begitu seterusnya. Kita harus husnudzon di situ. Siapa tahu yang bersangkutan sedang uzlah dulu, lagi menikmati masa-masa uzlah dulu. Kita berharap, sambil berharap setelah uzlah
beliau akan khutlah lagi, bermasyarakat lagi, uzlah lagi, khutlah lagi. Ini kan sebenarnya ayat tanda-tanda pelajaran buat kita yang melihat kan. Kita dikaruniai mata, dikaruniai 2 lubang hidung, 2 telinga kan untuk mendengar, melihat. Yang menjadi sentra kehidupan nafsi loh ya. Bapak tadi melihat ada begini-begini, yang itu yang Bapak lihat. Itu min ayatihi itu. Tanda-tanda dari sisi Allah. Jangan sampai kita merespon berlebihan. Husnudzon saja. Siapa tahu yang bersangkutan sedang beruzlah. Siapa tahu setelah ini yang bersangkutan akan khutlah lagi. Kalau sampai meninggal begitu, ya sudah. Qalu hada qadari, ini sudah qadarillah ini. Sudah ketentuan Allah sudah. Yang terjadi begitu, begini. Kembalikan ke diri sendiri yang menjadi center of living together itu ya, living together ya, itu ourself, myself itu sebagai the center of living together. Yang nanti yang akan dipertanyakan diri kita sendiri loh. Diri kita. Itu tahap awal, fikih dakwahnya. Ku amfusakum wa alikum naro, baru keluargamu. Ya, harus wajib kita selamatkan. Baru kemudian orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Amar putusan, amar ma'ruf. Makmur, orang yang diperintah. Amar ma'ruf memerintahkan apa yang diperintahkan. Tugasnya ulama. Nahi mungkar, menolak sesuatu yang mungkar. Tugasnya ulama. Orang yang tahu. Orang yang hanya takut kepada Allah. Innama yashallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah yang termasuk dari golongan orang yang disebut ulama. Ulama itu hanya takut sama Allah. Al-arifin orang yang mengenal. Arifin billah. Arif billah. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya menunjukkan pada tracknya bahwa ayo kita husnudzon terhadap apa-apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, kita husnudzon. Akan menjadi apa? Mukhalafatu sababil firaq. Jadi kadang-kadang kita berada di opposite itu, berada secara contrary, itu penyebab dari perpecahan. Padahal kita umatan wahidah. Kita ini umat yang satu. Tapi ada ujian-ujian tadi sehingga menimbulkan karena suudon, karena prejudice, karena prasangka, ya, karena don itu tadi, sehingga akan terpecah firaq nanti. Mukhalafatu sababil firaq. Hati-hati ini ya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam terma kita berkhutlah, terma bermasyarakat, terma berrelasi dengan orang lain, kita biasanya akan terjaring dengan tadi, yang suudzon lah, yang prasangka lah, yang prejudice lah, yang adanya stereotip lah, ya. Itu yang bisa bikin umatan wahidah itu menjadi terpecah-pecah. Ada sih kelompok-kelompok yang kerjaannya itu cuman mencela, kerjaannya cuman asal beda aja ya. Ya boleh asal beda, bukankah cara berpikir kita sudah dibiasakan dengan sesuatu yang berbeda? Ya mazhab yang arba itu aja 4, padahal nggak cuma 4, lebih dari 4, banyak sekali ya. Ada lagi yang mengklaim dirinya bila madhabi, tanpa madhab ya.
macam-macam lah. Ada yang non blok non, ya, nggak ikut 0102, ikutnya 00, guys macam-macam lah. Itu pilihan ya. Yang bukan pilihan kita pokoknya cuma tadi itu pilihan. Kalau nggak iman ya ingkar. Selebihnya tuh gifted, fadol, maunah, apa lagi, mauhibah, pemberian semua dari Allah. I think enough ya. Terima kasih banyak. Ini saya juga mulai agak ini ya. Insya Allah 2 minggu lagi kita jumpa lagi. Mohon review pertemuan kita hari ini di-share di grup kita dan akan terus kita perdalam ya. Akan terus kita kaji in-depth discussing, nantinya akan ada diskusi yang lebih mendalam lagi. Tentunya diskusi yang tidak sekedar hanya di keluar dari wacana saja, diskurs saja, tapi yang sudah pernah kita lakukan yang layak untuk didiskusikan. Apa artinya kalau kita mendiskusikan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan? Ilmu itu harus amaliyah. Syariat itu ada porsi torikohnya, harus ada ada porsi untuk kita harus jalankan. Jadi setiap ilmu yang termaktub dalam syariat yang kita terima, kita baca, kita dengar ya, akan menjadi torikoh manakala kita menjalaninya. Fasmi' wa'ati. Apa yang kita dengar, kita jalankan, kita laksanakan, kita terapkan, kita amalkan. Terima kasih banyak. Bapak Ketua Kosma, mana ini? Mohon difoto lengkap ya untuk bukti kehadiran Bapak Ibu. Di Zoom ini kan bisa dimunculkan banyak ya. Yang pakai laptop silakan difoto. Untuk laporan saya untuk kehadiran mahasiswa. Sudah Pak Dokter. Sudah ya, tolong saya dikirimin ya. Iya. Jadi berapa hari ini Bapak? Yang hadir hari ini berapa? Pak Jamal foto lagi. Gimana Pak Dokter? Berapa yang hadir? 50-an Pak Dokter. 51. Ya, mohon didokumentasikan. Saya laporkan di pihak kampus nanti kehadirannya. Tolong jangan hanya nama, nggak ada foto kita yang gerak-gerak ya. Nggak valid nanti itu. Insya Allah gerak semua Pak Dokter. Ya sudah. Apanya yang gerak? Fotonya. Oke, kalau sudah dikirim di grup ya, Bapak Kosma atau yang mewakili dikirim di grup. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apapun itu. Ini sekedar perbincangan di antara kita dalam rangka untuk kita mencintai kebijaksanaan, khususnya di core program studi pendidikan agama Islam. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Aku minkum. Al-akhiron. Allahumma wafiq. Ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita masuk lagi jam 16 ya. Oh, barangkali Mohon undur diri dulu Al-Mukarramun. siapa ya? Ya.